Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 4 Agustus 2021, Bapak ingin melanjutkan pembelajaran tema ke-1 subtema yakni tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana sila keempat itu mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan logo banteng seperti ini. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itu adalah 5 nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Sedangkan dalam penerapannya, sila keempat ini menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dan sesuai dengan sila keempat, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dan contoh pengamalan dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda yang ada di setiap lingkungan. Atau musyawarah pemilihan, misalkan pemilihan presiden, kepala daerah, bahkan RT kalian pun itu dipilihnya dengan cara bermusyawarah. Nah, ini termasuk pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, untuk ketua kelas nanti Bapak pengen ngadain musyawarah ya. Jadi persiapkan diri kalian juga. Siapa yang akan menjadi ketua kelas di kelas 6 nanti. Dan tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi musyawarahnya ini nggak boleh memaksakan ya. Harus mencapai kesepakatan bersama dulu, baru kita mendapatkan hasil untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Dan keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram. Dan pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Adil, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain atau sesama, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, contoh salah satu pengamalannya menabung. Jadi untuk anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah kalian menabung ya, agar kedepannya kalian bisa mendapat apa yang kalian inginkan dengan usaha dan kerja keras kalian masing-masing. Nah, untuk tugas PPKN-nya, mohon maaf ini Bapak salah ketik ya. Kerjakan tugas PPKN yang ada di halaman 54, nomor 1 sampai dengan 10 di buku tulis latihannya. Nah, cukup sekian untuk pelajaran PPKN. Akan melanjutkan dengan pelajaran SBDP, yakni tentang mengidentifikasi teknik pembuatan patung, di mana pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Karena bahan itu memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Kemarin kita belajar apa sih? Ada bahan lunak serta bahan yang keras. Nah, berikut teknik pembuatan patung. Pertama, membutsir. Butsir itu untuk bahan-bahan yang lembut seperti tanah liat, plastisin, dan sebagainya. Memahat, ini untuk benda atau media yang keras seperti kayu, batu, dan lain-lain ya. Mencetak juga, serta konstruksi. Nah, ini salah satu cara membuat patung dengan teknik memahat yang dibutuhkan untuk bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Dan alatnya pahat dan palu. Nah, ini
cara merancang pembuatan patung, di mana tahapan-tahapannya itu pertama membuat sketsa, memilih alat dan bahan yang sesuai, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Itu ya sekilas tentang cara pembuatan patung atau teknik-tekniknya yang tadi ada 4. Nah, untuk tugasnya Bapak minta kalian buat sebuah karya ya. Ingat, sebuah karya berarti buatan sendiri. Jangan dibantu boleh, tapi harus dengan usaha sendiri. Belajar untuk menggapai sesuatu itu harus dengan usaha sendiri. Tugasnya itu membuat karya patung berbentuk bisa hewan ataupun karakter sebagai semacamnya dengan menggunakan bahan sabun batangan. Nah, kira-kira kalian bisa buat apa nih? Dengan bahan sabun batang, bisa ikan, bisa kura-kura, bisa bentuknya Doraemon, atau kayak Pokemon, boleh. Nah, di setiap proses kalian membuatnya, kalian kalau bisa ada fotonya ya. Jadi kayak Bapak bisa tahu kalau itu tuh benar-benar hasil karya kalian sendiri. Oke ya, cukup sekian, berarti ada 2 tugas. Yang pertama mengerjakan soal di halaman 54 nomor 1 sampai 10. Kemudian tugas prakarya ini. Untuk tugas prakarya, kalau bisa hari Sabtu Bapak minta untuk dikumpulkan ya. Ingat, hari Sabtu, bukan di hari yang lain. Biar tertib semuanya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.